Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam renungan malam. Ini hari Jumat tanggal 30 dan minggu ini menurut kalender gereja ini adalah minggu dengan tema Thanksgiving ya. Thanksgiving itu musim panen, lalu terus kemudian orang bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan ya. Kita mungkin di zaman kita sekarang di Indonesia, di Jakarta ya, kita kurang peka dengan ini karena kita bukan di dalam lokasi yang dekat dengan kehidupan agraria, tapi saya pikir ini adalah satu perenungan yang baik ya, mengingatkan tentang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan malam hari ini. Engkau memberkati kami, Tuhan, nolong kami untuk bisa mengingat kesetiaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami dan juga seluruh ciptaan. Berkati supaya renungan ini sekali lagi meneguhkan kehidupan kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang merenungkan bersama-sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, mari kita membuka dari Mazmur pasal 145. Ini adalah ya nanti pada hari Minggu kita akan pakai sebagai ayat fotum ya, ayat fotum. Fotumnya akan diambil dari ayat yang ke-15 ya. Tapi kita membaca lebih banyak dari itu, kita membaca ayat 1 sampai 7, Mazmur 145 ayat 1 sampai 7, lalu terus kemudian 14 dan seterusnya sampai 21 ya. Saya baca ayat-ayat ini. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagukan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaran tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Lalu saya lompat ke 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Lalu terus kemudian ini ya, ayat fotonya ini diambil dari ayat yang ke-15 ya, nanti pada hari Minggu ini saya bacakan. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Ya, sekali lagi ya, saya ini minggu Thanksgiving. Apa kaitannya dengan Mazmur ini? Karena kalau sudah perhatikan di dalam Mazmur ini, Mazmur yang banyak berbicara tentang penguasaan Tuhan, ya, kingship of Yahweh, of God, of the Lord, bukan hanya kepada orang percaya, bukan hanya kepada umatnya, bukan hanya kepada manusia bahkan, tapi kepada seluruh ciptaan, ya. Kepada seluruh ciptaan. So in this case ya, kita bisa mengatakan bahwa ini mengutip Brueggemann ya, bersama dengan Mazmur 8, Mazmur 33, Mazmur nomor 104, ini indeed adalah songs of creation. Mazmur ini adalah pujian atas ciptaan Tuhan, pujian kepada Tuhan tentunya ya, atas ciptaan yang luas itu ya, ciptaan yang indah, atas pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya ya. Brueggemann mengatakan ini ya, Mazmur 145 ini adalah quote ya, fullest representative of those psalm that understand creation as a mode of equilibrium, coherence,
reliability ya saya. 3 hal ini ya menarik ya saya. Equilibrium, apa itu saya? Balance ya. Ya di dalam ciptaan ini kan ada berbagai macam ini ya, kuasa gitu ya, termasuk even juga chaotic power gitu, kuasa kekacauan itu. Tapi Tuhan itu berkuasa atas segala kuasa yang ada, yang diberikan ya kepada ciptaan ya, sehingga ada equilibrium ya, menjaga keseimbangan ya di dalam kehidupan penciptaan. Meskipun kita bisa saja kita nggak memahami keseimbangan yang sedang dijaga oleh Tuhan, kita bisa merasa kehidupan kita itu hancur lebur seperti Ayub misalnya ya. Ayub waktu dia menderita, dia pikir ini dunia kacau balau gitu kan ya. Dunia kayaknya sudah nggak benar lagi, seperti kayak nggak di dalam pemeliharaan Tuhan lagi. Mana Tuhan yang memelihara dunia? Kok hidup saya menderita seperti ini gitu ya? Ternyata di dalam bagian itu kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub kan lagi-lagi yang ditekankan juga teologi ciptaan kan ya. Nah kalau kita boleh melihat message-nya di dalam kitab Ayub itu juga Tuhan menyatakan apa sudah equilibrium sebetulnya di situ ya. Tuhan itu menjaga ciptaannya gitu. Ayub nggak bisa memahami, itu satu hal, itu persoalannya Ayub gitu ya. Itu adalah kesulitannya Ayub, tapi sebetulnya di dalam penghiburan yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub itu jelas ya, message adalah equilibrium ciptaan itu dijaga oleh Tuhan. Sekali lagi ya saya, kita nggak tentu memahami itu, tapi bagaimana kita yang tidak memahami ya, ada dua macam sikap, kita sinis, sarkastik, nggak percaya, distrust, disbelief, atau kita ya percaya kepada Tuhan, despite ini ya, keterbatasan kita untuk memahami equilibrium ciptaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Nggak ada yang salah sudah di dalam pengaturan Tuhan, ya nggak ada gitu. Meskipun sekali lagi ya, kita tidak selalu memahaminya. Nah, termasuk kita baca di dalam bagian ini ya, Mazmur 145 sudah melihat di sini bagaimana pemazmur ya ini di ascribe to David, Daud ya, melihat visi, melihat satu gambaran Tuhan yang menjaga balance keseimbangan di dalam dunia ciptaan ini. Coherence ya, koherensi bukan cuma equilibrium tapi juga koherensi ciptaan dan juga reliability. Reliable bahkan ya. Karena apa? Bukan karena ciptaan ini self-sufficient, bukan karena ciptaan ini kuasanya besar, bukan. Tapi karena Tuhan yang menopang ciptaannya. Itu yang dirayakan, dinyanyikan oleh pemazmur di sini ya. Nah, so kalau sudah melihat di dalam bagian ini kan di dalam ayat-ayat saya konsentrasi di 14 sampai 21 saja ya. Kalau sudah melihat di dalam bagian awalnya di situ kan ini kan memang satu apa ya kalimat pengagungan kan ini ya. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja dan memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya dan seterusnya. Ini kalimat yang ini ya, kalimat yang rather general gitu. Tapi waktu sudah melihat mulai di ayat 14 di sini ya. Nah, itu mulai lebih detail di situ dikatakan alasan-alasannya ya. Apa itu ya? Tuhan yang adalah pencipta dan Tuhan yang adalah apa ya, memelihara ciptaannya. Dia itu adalah penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk ya. Terus waktu kita bicara tentang Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara ciptaannya dan bukan deis gitu ya, bukan Tuhan deis yang setelah menciptakan terus menjauhkan diri, menarik diri dari ciptaannya gitu, tapi Tuhan yang terlibat ya secara langsung di dalam ciptaannya itu di dalam penghayatan pemazmur adalah termasuk karya Tuhan yang menopang orang yang jatuh, yang menegakkan semua orang yang tertunduk. Sudah menarik ya, waktu di sini kita bicara tentang ciptaan, ya nggak bicara secara ide idealis romantis ya, ya ciptaan yang indah ya, seperti kayak saudara sedang play travel, terus kemudian memandangi apa ini pegunungan yang indah, terus kemudian dancing my soul gitu ya misalnya, lalu kemudian aku memuji engkau ya karena ciptaan begitu indah gitu ya, ada tempatnya tentu untuk itu ya, ada tempatnya saya percaya gitu. Tapi kalau sudah melihat di dalam nyanyian ciptaan di Mazmur 145 ini gambarannya bukan cuma tentang keindahan ciptaan, tapi juga tentang kejatuhan manusia. Sekali lagi ya, pemeliharaan Tuhan atas ciptaan itu bukan hanya mau menyatakan betapa indahnya ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan ini sehingga kita kagum dan memuji Dia ya. Mazmur lebih dalam daripada itu. Gambaran ini ya bisa trivial ya kalau kita merayakan ciptaan hanya di dalam aspek keindahannya saja ya. Ini saya mantan supervisor saya Profesor ini ya, Michael Welker seringkali mengutip Calvin ya di dalam pemahamannya dia.
dia menunjukkan bahwa di dalam tulisan Calvin itu waktu bicara tentang ciptaan itu kan ada certain ambiguity ya. Ambiguity dalam pengertian apa saya? Iya, di satu sisi memang ciptaan itu menyatakan kemuliaan Tuhan, betul gitu ya. Alkitab pun mengajarkan seperti itu. Tapi dia juga kemudian menambahkan, tapi dari ciptaan juga kita melihat dunia yang saling terkam-menerkam gitu. Fressen und gefressen werden ya, saling menerkam gitu. Ya sudah lihat di dalam channel ini apa? Dan itu menakutkan ya, saya. Di dalam ciptaan kita juga melihat ada banjir gitu. Di ciptaan kita melihat ada tanah longsor. Di ciptaan kita melihat ada malapetaka, ya, ada bencana alam gitu. Itu juga ciptaan gitu. Jadi bagaimana gitu. Nah, makanya di sini ya, saya kalau sudah kembali kepada Mazmur 145 di situ ya. Di sini waktu membicarakan tentang ciptaan itu menarik ayat 14 bicara secara realistik ya, tentang orang yang jatuh. Di dalam ciptaan yang indah ini ya betul yang memancarkan kemuliaan Tuhan betul. Ada orang jatuh, saya. Ada orang jatuh dan ada orang yang tertunduk. Enggak semua gambarannya itu. Apa ini, saya? Louis Armstrong. What a wonderful world. Ya enggak selalu kayak begitu sih, saya. Enggak selalu gitu. Bisa aja, and I think to myself, bukan what a wonderful world, tapi what a miserable fallen world ya ternyata gitu. Ya ada orang-orang jatuh, orang tertunduk. Dan ini pembicaraan yang realistis seperti ini, saya penting ya untuk mengerti teologi ciptaan gitu, sehingga kita nggak terbuai dengan gambaran-gambaran yang idealis, romantis dan seterusnya gitu. Tapi gambaran yang realistis. Tuhan itu adalah Tuhan pencipta dan Tuhan yang senantiasa menopang ciptaannya karena dia menopang orang-orang yang jatuh dan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Nah, ini menarik, so, kalau sudah membaca ayat 15 berdasarkan ayat 14 di situ ya, maksudnya kita connect di sini ya. Saudara kalau baca 15 saja tanpa 14, saudara bisa, gambarannya bisa gambaran yang ya indah kan ya. Mata sekalian orang menantikan engkau, engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Saudara ini sedikit ngambilin ya, ngambil apa ilustrasi perbandingan dari analogi gitu ya. Kalau saudara punya binatang peliharaan ya, ini apa binatang piaraan itu di rumah, saya itu saudara akan ada pengalaman di jam-jam tertentu. Memang nggak harus cuma tentang makanan sih, tapi mungkin juga diajak keluar gitu ya. Kalau anjing gitu misalnya ya. Ya mata mereka itu bisa melihat kepada kita, mengharapkan sesuatu gitu ya. Yang binatang ini kan nggak bisa ngomong ya, saya. Ini apa? Binatang ini cuma bisa mengekspresikan pandangannya itu, tapi dari pandangannya itu ya terus kemudian dari pengalaman kita tahu dia kepingin apa gitu ya, kepingin diajak keluar atau sudah lapar menantikan makanan dan sebagainya. Nah gambaran seperti ini saya mirip ya dengan gambaran yang dikatakan oleh pemazmur di sini ya. Dan ya pemazmur memang bicara tentang mata sekalian orang gitu ya, tapi ini seperti juga mata ini saya mata binatang-binatang peliharaan itu ya yang menantikan makanan dari tuannya gitu. Yang siap untuk menyediakan kebutuhan mereka. Demikian juga manusia, saudara dan saya, gitu ya. Mata kita itu juga menantikan Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ya. Tuhan yang apa? Tuhan yang memberi makanan pada waktunya. Nah, tadi saya mengatakan kalau kita mengaitkan ini dengan ayat 14 itu ada perspektif yang agak sedikit berbeda. Di sini bukan cuma bicara tentang kebutuhan sehari-hari yang Tuhan pasti cukupkan, tapi juga di dalam keadaan yang jatuh dan tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau. Ini bukan mata yang serakah, saya bukan. Ini bukan mata yang taken for granted, kayak, ayo Tuhan hari ini mananya gitu misalnya ya. Ayo dong, ini sudah pagi Tuhan, berkatnya dong gitu misalnya ya. Kayak sudah apa ini kulino, kayak sudah apa ini namanya ya, sudah kebiasaan ya, sudah setiap hari terus taken for granted, terus kita menjadi apa entitled, Tuhan ini apa mana berkatnya hari ini gitu misalnya. I think bukan mata itu sih maksudnya. Mata orang-orang yang tertunduk yang sebetulnya nggak mampu melihat gitu. Kalau Tuhan nggak tegakkan. Sekali lagi ya cuy ya. Orang yang tertunduk ya itu pandangan matanya itu ke bawah gitu. Bagaimana dia bisa melihat Tuhan ya. Makanya Tuhan menegakkan semua orang yang tertunduk. Waktu Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk itu ya, mata mereka bisa melihat kepada Tuhan, bisa menantikan Tuhan.
Jadi di sini saudara melihat gambaran manusia yang indeed itu rendah hati ya, bergantung menantikan Tuhan. Dan ya nggak semua orang ya ternyata seperti ini gitu. Ada orang yang matanya ke atas sih bukan karena melihat Tuhan, tapi nggak mau lihat orang gitu. Self-sufficient ya. Self-righteous, nggak merasa membutuhkan orang lain dan juga nggak merasa membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, kita hari ini kan tentang ini ya, minggu sih sebetulnya ya, bukan hari ini, tapi ini kan tentang minggu Thanksgiving ya, saudara. Ya tadi kita mengatakan di kalimat permulaan, saudara, dan saya yang tinggal di kota besar seperti di Jakarta, ya ini kita kurang mengerti ya musim-musim panen seperti ini, karena buat kita ya setiap hari kita bisa mendapatkan makanan di supermarket asal punya uang gitu loh ya. Sudah bisa beli, ya sudah tinggal beli aja, so ngapain tunggu musim panen lah dan sebagainya gitu. Kita nggak mau tahu ada paceklik atau berhasil, pokoknya harus ada tahu gitu misalnya ya, harus ada tempe atau harus ada apa gitu misalnya ya, di supermarket dan harus selalu ada gitu misalnya. Mau musimnya lah, mau nggak musimnya dan sebagainya. Kadang-kadang kita sedikit mengerti waktu musim buah ya, nggak setiap kali ada. Kalau kita kepingin buah apalah, buah durian atau apa ya, mungkin nggak setiap bulan selalu ada kali ya, saya atau sudah lebih mengerti daripada saya. Ada musim-musim tertentu yang bisa mendapatkan lebih gampang, lebih murah dan sebagainya. Nah, itu kita sedikit mencicipi adanya kairos yang diberikan Tuhan ya untuk memanen, untuk ini ya Pak, menikmati hasil panenan ya, musim menuai gitu. But otherwise kita memang kan rada kesulitan ya untuk menghayati bagian ini. Tetapi saya pikir regardless lah kita hidup di dalam situasi kota yang seperti ini, semuanya serba ada dan seperti kapan saja. Dan ini kita perlu belajar ya untuk bersyukur ya, meskipun sulit karena ya kayak kurang ada kairos gitu ya. Memangnya panen baru bulan ini September gitu ya. Bulan-bulan lain bukan panen gitu ya. Kalau di Israel sih iya, ini kairos tertentu ya, bukan setiap minggu bulan panen, bukan memang. Tapi ada kairos tertentu dan karena itu ucapan syukur itu jadi lebih bisa kontekstual. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya yang kayaknya mau minggu apapun saya bisa ketemu makanan yang saya mau, misalnya gitu ya. Ya bahayanya adalah tentu saja saudara dan saya lupa ya, ini adalah berkat Tuhan, ini adalah pemberian Tuhan, dan bukan karena saudara hidup di kota besar dengan segala macam fasilitasnya memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan apa saja pada bulan apa saja gitu. Tidak, tapi ini tetap adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada ciptaannya gitu. So, I think penting ya untuk mengaitkan ini sekali lagi dengan pemberian Tuhan termasuk hasil bumi ya, yang saudara dan saya nikmati itu berdasarkan Mazmur 145 ini kita diajak untuk melihat, menghayati, bersyukur ya, bagaimana mata sekalian orang yang tadinya tertunduk yang didekatkan oleh Tuhan ya, itu menantikan Tuhan, lalu Tuhan pun memberikan memberikan kita makanan pada waktunya, pada waktunya. Istilah pada waktunya ini penting ya, aspek kairos itu tadi ya. The eyes of all look to you and you give them their food in due season. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita sekali lagi ya, kita yang selalu ada makanan yang kulkas kita penuh, mungkin bukan cuma kulkas, makanan kita mungkin juga punya apa itu namanya apa ya namanya? Kulkas yang lain yang pendingin gitu ya. Gak semua orang punya sih itu ya, tapi saya tahu ada yang punya di rumah. Bukan cuma kulkas tapi dia bagian yang pendingin itu dia beli ekstra lagi ya supaya bisa simpan lebih banyak lagi makanan di sana gitu ya, yang ini apa yang frozen gitu misalnya ya. Jadi bukan cuma kecil kotaknya tapi satu kulkas ekstra untuk menyimpan frozen food gitu misalnya ya. Rada susah ya saya mengerti in due season di sini gitu. In due season? Maksudnya apa in due season? Orang saya ada penimbunan makanan deh. Sampai kita mungkin bisa mengatakan seperti orang kaya itu, hai jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk berbulan-bulan lamanya, makanlah dan bersenang-senanglah gitu ya. Ternyata itu adalah gambaran orang yang binasa lagi, bukan gambaran orang yang bergantung kepada Tuhan. Makanya sekali lagi penting untuk menghayati ini ya, despite kesulitan kita, handicap kita hidup di kota besar yang kayaknya semua serba ada,
pada musim apa saja gitu ya. Tapi di sini dikatakan kan engkau Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya. Ada saat-saat di mana kita nggak bisa makan semau kita gitu ya, nggak bisa mendapatkan semau kita pada waktu apa saja gitu ya, tapi mesti menentukan waktunya Tuhan. Itu ada keindahan ya di situ ya, Saudara. Ada keindahan tersendiri waktu kita bisa menghayati apa artinya Tuhan memberikan kepada kita ya makanan in due season, pada waktunya atau pada musimnya. Maksudnya musim panen ya, musim menuai itu adalah musim yang ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhanlah yang menjadikan itu berhasil gitu ya. Bukan karena musimnya sudah pada waktunya, mau nggak mau harus berhasil hasil panennya nggak harus ya. Itu adalah di dalam penetapan, di dalam kasih karunia Tuhan ya. I think salah satu di dalam teologi ciptaan yang kita, saudara dan saya boleh belajar adalah supaya kita nggak berpikir mechanistically. Musim menuai itu bukan sesuatu yang mekanis ya, bukan gitu. Karena sesuatu yang mekanis itu asumsinya kayak worldview-nya deis ya. Tuhan sudah menetapkan ya mau nggak mau pada bulan September sudah pasti menuai ya. Ini kan sudah ditaruh ini apa law of nature, hukum alam akan terjadi begitu setiap kali. Mau ada Tuhan campur nggak campur ya sudah begitu karena Tuhan sudah mengatur seperti itu. Tidak ya tidak gitu. Kalau di dalam penghayatan daripada pemazmur, kita diajak untuk berelasi dengan Tuhan, bersyukur. Sekali lagi, meskipun somehow mungkin predictable ya, bulan September, musim apa gitu misalnya, somehow kita bisa tebak gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang pasti mechanically, terus kemudian sesuatu yang ya Tuhan kasih nggak kasih pun tetap akan ada musim menuai. Tidak, saudara. Makanya di sini dikatakan engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Pada waktunya. Bersyukur saya kalau kita setiap kali saudara dan saya bisa makan ya, kita bisa menghayati kairos makan itu ya, seperti orang ya, yang menantikan Tuhan, yang disediakan kebutuhannya oleh Tuhan sendiri. Engkau membuka tanganmu, berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kalau bahasa Inggrisnya lebih ini ya saya nuansanya lebih luas mungkin ya. You open your hand, yang ini sama. Sudah perhatikan, you satisfy the desire of every living thing. You satisfy the desire of every living thing. Ya, bukan cuma urusan perut saya maksudnya gitu. Tuhan tuh memuaskan the desire of every living thing. Tuhan menciptakan ciptaannya itu sebagai makhluk yang ada desire, ada desire. Dan Tuhan yang memuaskan ya desire itu. Sudah pasti desire di sini bukan hanya urusan perut, bukan cuma urusan lidah. Terlalu reduktif ya kalau hanya urusan kekenyangan perut di sini. Makanya tadi saya bilang di dalam bahasa Inggris sebetulnya lebih luas somehow gitu ya. You satisfy the desire of every living thing. Alangkah bahagianya kita diciptakan sebagai makhluk yang punya desire, lalu kemudian desire itu ternyata bukan unsatisfied, bukan nggak bisa dipuaskan, tapi bisa dipuaskan. Dipuaskan oleh siapa? Dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Justru waktu kita berelasi dengan Tuhan, kita desire kita itu dipuaskan secara sepenuhnya. Orang yang cuma kalau lapar dia cuma pikir dia akan dipuaskan oleh makanan ya, tapi dia nggak berelasi dengan Tuhan, nggak bersyukur kepada Tuhan yang memberikan makanan in due season itu tadi ya. Kehidupannya nggak akan betul-betul dipuaskan. Sekali lagi ya, saya. Kita bisa saja punya kebutuhan biologis, ya. Kita bisa saja punya kebutuhan jasmani, fisik, ya. Terus kemudian itu desire. Terus kemudian kita mendapatkannya, ya. Tapi kalau waktu kita mendapatkannya, waktu kita mengharapkannya, kita nggak berelasi dengan Tuhan. Relationless, itu misalnya, nggak ada relasi. Kita nggak akan betul-betul bisa dipuaskan sesuai dengan yang kita pikir kita desire itu tadi. Karena the one who truly satisfies our desire itu adalah the Lord Himself, adalah Tuhan sendiri. Kita nggak akan betul-betul bisa satisfied kalau bukan Tuhan yang memuaskan kita. Maka di sini sekali lagi ya, kita baca di sini.
You open your hand. Tuhan tuh membuka tangannya dan satisfy the desire of every living thing. Nah, saudara melihat di sini siapa yang sungguh-sungguh menikmati di sini, menikmati, dipuaskan oleh Tuhan. Tidak lain tidak bukan adalah mereka yang menantikan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Mereka yang nggak bergantung kepada Tuhan, yang nggak menantikan Tuhan, bisa saja tuh tetap mendapatkan makanan. Anyway, Tuhan itu menyediakan makanan kepada bukan cuma kepada orang pilihan, tapi kepada semua manusia, bahkan bagi semua ciptaan, bukan hanya humankind saja, tapi bagi semua ciptaan. Tapi yang sungguh-sungguh bisa appreciate, ya bersyukur, memuji Tuhan, ya kagum dan sungguh-sungguh dipuaskan, itu adalah orang yang menanti-nantikan. Istilah ini ya, all who are bowed down di situ ya, itu juga bisa ditafsir sebagai ini ya, orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang dependent, orang yang bergantung kepada Tuhan. Di sinilah saya, orang-orang seperti inilah yang sungguh-sungguh mengerti apa artinya divine satisfaction, desire ya, yang nggak akan pernah bisa dipuaskan kecuali Tuhan sendiri yang memuaskan. So, termasuk jadi dalam bagian ini ya, kalau saudara membaca, kita nggak cukup waktu untuk membahas sampai terlalu detail ayat demi ayat, tapi kalau saudara lihat ini kan Mazmur ciptaan ya. Mazmur ciptaan ya, mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada ciptaannya ya. Terus kemudian saudara membaca di sini ada logik ya, ada logik di dalamnya, mengatakan ini argumentasi from tersembunyi gitu somehow ya, mungkin nggak terlalu eksplisit but implicit ya. Apalagi kepada umat ya. Tuhan itu baik kepada ciptaannya, kepada semua ya. Every living things di sini kan dikatakan kan ya. Tuhan itu satisfy the desire of every living thing ya. Apalagi umat ciptaannya. Apalagi mereka yang takut akan Tuhan. Apalagi dengan umat perjanjiannya, his covenantal people, lebih lagi di sini ya. Nah, saudara kalau melihat pattern ini juga dipakai oleh Yesus Kristus, maksudnya ini ya, logik yang sama gitu. Di dalam Matius pasal ke-6 yang terkenal itu ada 25 sampai 25 sampai 34 ya. Di situ kan Yesus mengajarkan bahwa lihatlah bunga bakung yang di padang dipelihara oleh Bapamu. Nah, ini kan logiknya sama ya. Bapa Allah itu memelihara semua ciptaannya, terlebih kamu ya, umat Tuhan, umat pilihan. Masa kamu jadi kurang percaya gitu. So, apa yang dikatakan Yesus di dalam Mazmur 6 ini sebetulnya ada pendahuluan ya. Di dalam teologi perjanjian lama, yaitu sudah bisa mendapatkan di dalam Mazmur 145, Mazmur ciptaan, dan Yesus kan juga bicara tentang ciptaan di dalam Matius pasal yang ke-6 ya, yang dikaitkan dengan theology of the kingdom dan sebagainya gitu. Tapi again, logiknya itu sama, yaitu apa, Tuhan itu memelihara seluruh ciptaannya. Terlebih lagi ya, umat perjanjiannya pasti dia memelihara gitu, karena ini adalah umat perjanjian. Sedangkan ciptaan yang lain ya, yang ciptaan lebih rendah katakan, itu pun juga dipelihara oleh Tuhan, apalagi umat perjanjiannya, umat pilihannya. Tapi apa sih ciri khas, karakteristik dari umat perjanjiannya? Nah, di sini kalau sudah melihat ada beberapa hal yang kita bisa baca ya dari Mazmur ini, yaitu yang berseru kepadanya, yang memanggil namanya, yang takut kepadanya, dan yang mencintai dia. Kita kalau baca dalam ayat 18 ya, the Lord is near to all who call on him. The Lord is near. Dalam terjemahan bahasa ini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bahwa Tuhan memelihara semua ciptaannya. Itu betul ya, kita baca di dalam 145 bahwa Tuhan itu memuaskan ya, desire of every living thing. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-16 ya. Tapi perhatikan di sini ya, ada yang lebih dalam ayat 18, Tuhan dekat ya, dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Apa sih ciri khas daripada God's covenantal people? Ini berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Lalu ayat 19 Saudara membaca orang-orang yang takut akan Dia, ya. Berseru kepada Tuhan, takut
akan Tuhan. Dan ayat 20 ya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. 3 ini ya, saudara renungkan ya. Kalau kita betul-betul adalah God's covenantal people, ya itu ada tandanya ya, ada tandanya. Yang membedakan ya, dengan ciptaan yang lain. Ya. Yaitu apa ya? Sekali lagi ya, memanggil atau berseru kepadanya. Kedua, takut akan dia. Dan yang ketiga itu adalah mengasihi Tuhan. Dan untuk orang-orang seperti ini saya, itu Tuhan melakukan yang lebih lagi gitu. Ada kekhususan di sini ya. Tuhan dekat. Ya, terus kemudian ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Perhatikan ya, saya. Kita jarang ya mendengar pembahasan seperti ini kan ya. Biasanya kan kita yang melakukan kehendak Tuhan gitu kan ya. Kita yang melakukan kehendak Tuhan. Tapi di sini ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris pakai istilah desire, he fulfills the desire of those who fear him. Orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang takut akan Allah, itu dia punya desire yang kudus. Sehingga Tuhan memenuhi desire mereka. Nggak ada persoalan, ini bukan menjadi sesuatu yang antroposentrik. Bukan. Kenapa ya? Kok Tuhan yang memenuhi desire-nya orang berdosa, bukannya orang berdosa yang harusnya memenuhi desire-nya Tuhan. Perhatikan sekali lagi jawabannya adalah karena orang-orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Those who fear Him. Desire mereka di-fulfilled oleh Tuhan. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Yang terakhir, bagi orang-orang yang mengasihinya, Tuhan menjaga. The Lord preserves all who love Him. Preserves. Ada kekhususan ya di sini ya. Kalau sudah melihat di dalam pemeliharaan Tuhan bagi umat perjanjian. Ya, harap di dalam minggu ini ya, minggu Thanksgiving ya, kita bisa merenungkan sekali lagi apa artinya kita percaya teologi ciptaan, ya, theology of creation, apa artinya Tuhan yang memelihara seluruh ciptaannya, dan terlebih lagi Tuhan yang memelihara umat perjanjiannya, di mana saudara dan saya termasuk di dalamnya. Kiranya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur pujian kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merenungkan kembali Mazmur ini yang kami masih bisa gali lebih lanjut. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam hati yang bersyukur kepada Tuhan, yang memuji kepada Tuhan, yang tidak merasa entitled atau merasa kami setiap saat berhak untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tapi kami boleh membangun relasi yang hari demi hari semakin dalam dengan Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa di dalam kesempatan yang berikutnya.